Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pada kesempatan kali ini, saya pribadi mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang bab syirik. Sebelum itu, saya akan mengenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri yaitu Royan Asil Nugroho. Yang kedua, Muhammad Rifaldi. Yang ketiga, Nurul Khadijah. Yang keempat, Ayuning Tias Safitri. Yang kelima, Inayah Alifah K. Dan yang terakhir, Esti Rahmawati. Untuk materi yang kita sajikan, yakni yang pertama pengertian syirik, yang kedua pengertian dalil, yang ketiga akibat atau dampak syirik, yang keempat macam dan syirik, yang kelima perbedaan syirik dan TBC, dan yang terakhir adalah contoh-contoh syirik. Selanjutnya kita mengawali yang materi pertama, yakni pengertian syirik. Kepada Saudara Rifaldi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian syirik. Secara bahasa, syirik adalah persekutuan yang terdiri dari dua atau lebih, atau mukhalatah asyarikain. Pengertian syirik secara istilah berarti menghadirkan tandingan sekutu bagi Allah atau menuhankan zat selain Allah. Pada ulama menyebutkan syirik bisa dilakukan dalam perkara ketuhanan atau ibadah. Yang selanjutnya, pengertian berdasarkan dalil. Kepada Ayuning Tias, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dalil. Pengertian kajian usul fikih, para ulama usul mengartikan dalil secara etimologis dengan sesuatu yang dapat memberikan petunjuk kepada apa yang dikehendaki. Adapun secara terminologis, Ibnu al-Subki dalam kitab Matan Jami al-Jawali menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dalil hukum ialah apa saja yang dapat dipergunakan untuk sampai kepada yang dikehendaki, yaitu hukum syar'ah dengan berpijak pada pemikiran yang benar. Untuk selanjutnya, yakni materi akibat atau dampak dari perbuatan syirik. Kepada Saudara Nurul, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan dampak atau akibat dari syirik. Dampak atau akibat dari syirik yang pertama yaitu perasaan bimbang dan ragu. Perasaan bimbang dan ragu ini merupakan penyakit hati pelaku syirik. Kegoncangan batin inilah yang menjadikan pelaku syirik merasa gelisah. Dan pelaku syirik ini tidak akan pernah merasa tenang dan merasa tidak puas terhadap harta dan jabatan yang mereka miliki. Kedua, dapat mematikan kesucian jiwa. Orang yang bertauhid dan beriman kepada Allah, jiwanya tidak akan tenggelam dan dalam lumpur hawa nafsu. Sedangkan sebaliknya, orang yang mempersekutukan Allah atau syirik kepadanya akan tenggelam dan dalam lumpur hawa nafsu dan mematikan kesucian jiwanya. Yang ketiga, sulit menerima kebenaran. Sulit menerima kebenaran bagi pelaku syirik, hatinya yaitu tertutup untuk menerima kebenaran baik yang datangnya dari Allah maupun Rasulnya. Jadi dia tidak mau mendengar nasihat yang diberikan pada orang lain atau nasihat-nasihat dari ulama-ulama. Selanjutnya, hilangnya sifat kemuliaan. Hilangnya sifat kemuliaan ini, kemuliaan ini di jiwa mereka tunduk dan patuh kepada sesuatu selain Allah yang rendah dan hina. Jadi sesungguhnya kemuliaan itu hanyalah milik Allah, Rasulnya dan hamba Allah yang beriman. Selanjutnya, terhapusnya amal kebaikan. Terhapusnya amal kebaikan itu disebabkan karena mereka mempersekutukan Allah dan mereka termasuk dalam hamba-hamba Allah yang merugi. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat
Az-Zumar ayat 65 yang artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelumnya. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Selanjutnya yang keenam yaitu tidak akan diampuni oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik karena syirik termasuk perbuatan yang keji dan perbuatan dosa besar. Selanjutnya diharamkan masuk surga. Allah mengharamkan surga bagi orang yang mempersekutukannya. Tempat orang yang syirik kepada Allah hanyalah neraka dan tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 72 yang artinya, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga kepadanya dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong apapun. Materi selanjutnya yakni macam dan jenis syirik yang akan dipresentasikan oleh Saudara Rahmawati. Kepada Rahmawati, saya persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam syirik dan jenis-jenis syirik. Macam-macam syirik ada 3, yaitu yang pertama, syirik dalam rububiyah, yaitu menyamakan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, seperti menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan dan lainnya. Yang kedua adalah syirik dalam asma wa syifa. Maksudnya itu menyamakan sesuatu atau seseorang dengan Allah dan dalam nama dan sifat yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah syirik dalam uluhiyah, yaitu beribadah kepada selain Allah. Dalam hal ini dapat diartikan doa atau ibadah kepada selain Allah. Jenis-jenis syirik. Syirik akbar atau artinya syirik besar, yaitu menjadikan sekutu selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah dan ditaati, sama seperti menyembah dan menaati Allah Subhanahu wa taala, seperti salat yang diniatkan selain Allah atau ibadah lainnya yang diniatkan selain Allah. Itu termasuk jenis-jenis syirik akbar. Dan yang kedua adalah syirik aksyar, itu syirik kecil, menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Syirik dalam bentuk amalan adalah riya, sedangkan syirik dalam bentuk perkataan atau lafaz yaitu mengandung makna menyamakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya perbedaan syirik dan TBC yang akan disampaikan oleh Saudara Inayah. Kepada Saudara Inayah, saya persilahkan. Selanjutnya, perbedaan antara TBC dan syirik, di mana TBC itu ialah takhayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, di sini takhayul adalah mempercayai adanya khayalan, datangnya bala atau musibah yang dibawa oleh makhluk Allah seperti burung hantu, kucing, dan ular, dan lain-lain. Selain itu, juga kepercayaan pada suatu yang dianggap keramat seperti kuburan atau senjata-senjata yang dianggap ampuh. Lalu, mengkait-kaitkan kejadian-kejadian yang dianggap aneh dengan sesuatu yang mana tidak ada dasarnya di dalam ajaran Islam. Selanjutnya, ada bid'ah, di mana bid'ah itu adalah melakukan ibadah yang tidak pernah diajarkan dan tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW atau oleh para sahabatnya. Perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh yang sudah ditetapkan, termasuk menambah atau mengurangi ketetapan. Selanjutnya, ada khurafat, di mana khurafat itu adalah mempercayai kisah-kisah yang batil. Dan yang terakhir, itu ada syirik, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, syirik adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu atau membuat tandingan-tandingan selain Allah. Maksudnya adalah selain menyembah kepada Allah, ada pula hal lain yang kita sembah. Syirik merupakan dosa besar yang tidak diampuni Allah. Baik, untuk materi yang terakhir yakni contoh-contoh syirik yang akan saya sampaikan sendiri. Contoh syirik. Yang pertama, bersumpah dengan selain Allah. Misalkan demi batu, demi matahari dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, memakai gelang dan benang penangkal.
Ini menurut mitos kepercayaan orang-orang terdahulu, memakai gelang akan menambah kekuatan, atau dengan memakai benang kita bisa sukses atau beruntung seperti itu. Itu merupakan salah satu contoh syirik. Kemudian yang ketiga, mengalungkan jimat. Ini juga sama saja. Salah satu contoh perbuatan syirik. Yang keempat, ruqyah dengan menggunakan mantra atau campi-campi. Ini juga merupakan salah satu contoh-contoh syirik yang ada di sekitar kita. Kemudian, yang kelima, sihir. Yang keenam, yaitu tanjim atau ramalan perbintangan. Kita seperti mempercayai dengan ramalan bintang, kemudian horoskop, dan yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, yakni tiwalah, sihir dan syirik. Ini gabungan antara sihir dan juga syirik. Kita sama sekali menyekutukan Allah seperti itu. Kemudian, contoh yang terakhir yakni perdukunan dan ramalan. Itu beberapa contoh-contoh syirik yang terjadi di sekitar kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan saya mewakili teman-teman kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.